Ya, kembali lagi bersama gua di Sok Jadi Pandit. Dan kali ini gua akan bahas hasil-hasil ya, hasil-hasil dari pertandingan-pertandingan Liga Eropa di weekend kemarin. Ada beberapa dari Premier League dan juga dari kemarin final Super Copa de Espanya. Oke, jadi kita mulai aja langsung dari Premier League. Jadi Sabtu kemarin itu praktis yang big match itu cuman Man City lawan Chelsea. Ya, Man City lawan Chelsea, gue nonton pertandingannya. Dan kalau memang dilihat dari secara keseluruhan, Man City ini layak menang, layak sekali menang karena Chelsea ini gue nggak tahu kenapa memang mereka punya segalanya ya, secara kualitas pemain, pelatihnya juga sebenarnya cukup bagus yaitu Tuchel. Kenapa Chelsea ini main bertahan, gue nggak ngerti melawan City. Ya, praktis babak pertama itu yang berpantat dong si Chelsea. Man City itu ya mainnya seperti Man City biasa, menguasai pertandingan, mengurung, ya itu ciri khas dari Manchester City. Dan nggak tahu kenapa ya Chelsea yang ngikut-ngikut doang, sesekali dapat counter Lukaku di babak pertama udah berhadapan lawan 2 orang, dia 3 orang, bukannya passing ke kiri ke Alonso kalau nggak salah, dia malah passingnya ke pemain lainnya dan nggak nyampe juga gitu. Jadi ya gue nggak ngerti dah itu Chelsea ini kenapa. Dan kalau lu melihat penampilan Lukaku musim ini di bawah ekspektasi ya, dimana Lukaku ini datang dari Inter Milan, juara Serie A musim lalu. Dia juga berperan sangat penting mencetak banyak gol, top skor dari klub Inter, dan datang ke Chelsea, datang ke klub lamanya, klub yang sudah menjadi tempat dimana yang Lukaku muda berada. Tapi penampilannya nyaris nyaris sangat mengecewakan ya. Beberapa memang mencetak gol, ya tetap mencetak gol, tapi tidak sebanyak itu dan tidak seproduktif itu, tidak sekonsisten itu penampilannya. Dan kembali di pertandingannya terbukti bahwa Chelsea ini masih di bawah City soal kekompakan dan soal gaya bermain. Bagaimana City begitu mendominasi, semua pemain terlibat nyaris ya. Sedangkan Chelsea ini nyaris terlalu banyak mengandalkan dribble dan mereka sulit untuk keluar dari tekanan. Kalau kita lihat memainkan Malang Sarr ya, gue melihat Malang Sarr ini sangat menjadi titik lemah dari Chelsea, bukan hanya dari pertahanan tapi dari build up serangan. Beberapa kali Malang Sarr ini justru yang membuat kesalahan passing bagi Chelsea, dan itu yang membuat Tuchel sempat di babak pertama sampai ngamuk-ngamuk karena Malang Sarr ini memang eh, nggak punya daya build up yang bagus. Terlebih memang dia pemain muda dan juga tidak mendapatkan banyak jam terbang ya sebenarnya musim ini. Gue juga heran kenapa Tuchel memainkan dia. Mungkin karena tidak ada coba gue cek, tidak ada pemain belakang lagi ya. Christensen cedera, praktis Aspi yang juga bisa dimainkan itu juga karena Reece James, Ben Chilwell juga cedera, jadi dia tidak punya banyak pilihan memang. Ya, jadi terpaksa memainkan Malang Sarr, dan kita tahu sendiri Malang Sarr ya kayak gitu penampilannya. Peran dari Kovacic juga sama Kante sulit ya di tengah, mengimbangi Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, bergantian posisi mereka, dan dengan Phil Foden yang begitu sangat mobile itu yang membuat City ini sangat mendominasi. Dan memang tidak heran untuk Chelsea menang walaupun dengan skor tipis, tetapi itu saja sudah cukup membuat 3 poin, dan secara permainan sangat layak untuk menang lah istilahnya gitu. Terus ada dari Newcastle ini tim Sultan baru ya. Seri lagi lawan Watford ini kalau nggak salah di peringkat bawah loh. Watford itu di peringkat, coba kita cek, Watford itu peringkat 17 ya. Newcastle juga peringkat 19, jadi nggak beda jauh, di papan bawah tuh, imbang. Everton kalah 2-1 lawan Norwich, itu yang menyebabkan juga Rafael Benitez kemarin langsung dipecat. Gue nggak tahu kenapa Everton juga sangat jelek musim ini ya. Nah, kita masuk ke hari Minggu ya. Hari Minggu itu malam itu ada pertandingan yang sangat bombastis. Gue nonton pertandingannya sampai hampir ketiduran, jujur aja. Yaitu Aston Villa versus Manchester United. Gimana jalannya pertandingan? Apakah pertandingan ini kalau orang bilang layak seri apa enggak? Gimana nih MU dari keunggulan 2-0 bisa 2 sama? Orang banyak mempertanyakan itu, tapi gue jujur ya, gue tuh tidak kaget melihat skor ini, karena secara permainan bisa gue katakan MU ini bener-bener
nyaris mungkin di babak pertama di awal-awal, dan itu sendiri Bruno Fernandes mengakui itu bahwa 30 menit mungkin 30 menit mereka ambil kendali sampai gol pertama, gol yang gua nggak tahu Emiliano Martinez itu kesurupan apa, sampai bola dari jarak jauh bisa ke kolong. Ya anything can happen kan dalam sepak bola, dan ini terjadi blunder yang sangat fatal. Abis dari situ Aston Villa ini kan mulai keluar, tentu saja mulai keluar Gerrard, dan kelihatan di situ MU banyak kesalahan passing, panik, banyak long ball, banyak dribble yang nggak jelas. Lu lihat, kalau lihat Fred, kalau lihat McTominay nggak main, Matic itu kesulitan untuk mengimbangi, bahkan Bruno Fernandes pun jelek gitu. Dapat beberapa peluang memang United, tapi Aston Villa pun dapat beberapa peluang di babak pertama, dan De Gea lagi-lagi benar-benar menyelamatkan MU menurut gue. Dan masuk babak kedua, ya Aston Villa mereka nggak punya banyak pilihan, mereka harus keluar. Ini di kandang mereka sendiri, dan Steven Gerrard mengambil resiko itu dengan luar biasa. Mereka keluar menekan, dan kelihatan MU di situ udah nggak bisa apa-apa, udah nggak bisa menguasai bola. Bahkan nyaris MU tuh dapat bola long ball, dapat memang beberapa peluang, dapat dari Elanga contoh di tepis, Greenwood yang gue nggak tahu kenapa ini pemain, dan berkali-kali gue sudah bilang bahwa ini pemain yang sangat egois, tetapi masih aja dimainin. Dan gue heran juga ini kenapa Rangnick, mungkin gak ada pemain lain ya, itu masalahnya. Gak ada pemain juga yang lu mau andalkan Lingard, ya susah juga. Lu mau ngandelin Juan Mata yang udah berapa puluh tahun dia gak main, ya praktis ya hanya pemain ini doang yang hadir gitu. Terlebih United ini nggak bisa mainin Ronaldo dengan Rashford ya, walaupun dua pemain ini memang sering dijadikan kambing hitam. McTominay juga nggak bisa main, Maguire juga nggak dimainin gitu, sering dijadikan kambing hitam. Tapi lu lihat sekarang fans MU ini bisa lihat bahwa sebenarnya troublemaker-nya itu bukan 1-2 orang, but all, bisa gue katakan semua pemain dalam MU ini sedang dalam performa yang drop, sedang dalam psikis yang tidak baik. Dalam arti, ya lu mau main dengan siapapun, kalau mainnya begitu, malas-malesan, salah passing, kebanyakan dribble, terutama egoisme, ya susah juga lu mau bagaimana. Iya kan? Sekarang lu mau bilang Cavani bekerja keras. Iya, Cavani bekerja keras. Terus apa selain bekerja keras, apa nilai plusnya dari Cavani pada pertandingan kemarin? Dia nggak dapat supply kok. Dia nggak dapat supply sama sekali dari Elanga, mau dari Greenwood. Fernandes mau memberikan passing ke dia juga susah. Selalu ada yang blocking. Dan lu kalau lihat pergerakan dari 3 pemain tengahnya Aston Villa, Sanson, Luiz, Ramsey. Sanson ini kan diganti juga dengan kalau nggak salah Coutinho. Ini begitu sangat luar biasa menekan Bruno Fernandes, sehingga Bruno Fernandes ini nggak bisa ngapa-ngapain juga. Walaupun mencetak 2 gol, iya kita paham. Dan kalau lu lihat gol keduanya MU itu kan ya nyaris lagi di press, kehilangan bola ya langsung dioper oleh Fred. Finishingnya bagus, asli itu shootnya itu bagus dari Bruno Fernandes. Jadi ya bisa terjadi. Dan apa yang harus dilakukan MU harusnya kan ya mereka mungkin bisa sedikit lebih bertahan dan memainkan tempo, betul gak? Karena mereka sudah unggul 2-0, tapi 2-0 itu belum aman dalam sepak bola. Harus ada kill the game, dalam arti harus memanfaatkan peluang sekecil apapun dari counter attack untuk mencetak gol. Nyatanya gue lihat titik baliknya Aston Villa ini hadir pada saat seorang Philippe Coutinho, pemain yang menjadi bualan, menjadi titik cibir bagi fans Barcelona ketika dia di Barcelona memang tidak memberikan kontribusi yang sesuai dengan harganya. Pada pertandingan ini menjalani debutnya dari menit 68, diberikan kesempatan dan menjadi free roll. Ini yang menjadi penting dari Philippe Coutinho. Dan kita lihat memang secara kontribusi dari gol pertama, gol teamwork yang sangat luar biasa, pergerakan penetrasi dari Philippe Coutinho bekerja sama dan memberikan umpan kepada Ramsey, ini yang penting. Dan penyelesaian yang luar biasa bagus itu membuat Aston Villa kembali terus dikurung habis-habisan. MU itu nggak ada sama sekali peluang bagi mereka, terutama di akhir-akhir itu udah nggak ada peluang nyaris. MU orang keluar dari tekanan aja susah gitu, gimana mau dapat peluang. Datanglah gol kedua yang menurut gue tidak kalah bagusnya dari Aston Villa. Bagaimana pergerakan dari Gordon Ramsay, siapa ini? Ramsey ya, nggak tahu Gordon Ramsay apa bukan namanya, tapi Jacob Ramsey. Dia berikan passing ke tiang 2, itu gol futsal banget, dan Coutinho ada di sana. Dan kembali lagi gol yang layak menjadi gol, cakep banget golnya dibandingkan gol MU. Gue juga heran ya kenapa MU justru gol-golnya ini gol-gol mistis, gue bisa bilang.
Sedangkan satu Aston Villa bisa mempertunjukkan gol-gol dengan teknik, dengan tim goal, dengan tim play yang bagus. Gue juga nggak tahu apa yang terjadi dengan MU sekarang. Dan konflik juga terus hadir di internal, karena menurut gue ini bukan masalah strategi ya, tapi masalah psikologis, masalah internal. Mental pemain ini sedang dalam terganggu dan ada konflik nih menurut gue di internal. Bagaimana kita lihat kemarin press con-nya si Rangnick itu berkata bahwa kenapa lu nggak bawa Martial gitu, ditanya kan. Katanya Martial itu tidak ingin bermain lagi untuk Manchester United, ya ngapain gue bawa gitu. Ternyata beberapa jam kemudian Martial mengkonfirmasi di IG story-nya bahwa dia tidak pernah menolak untuk bermain untuk Manchester United. Nah, ini kan ada sesuatu hal yang aneh, betul nggak? Ada sesuatu hal yang kita nggak tahu sebagai masyarakat awam, sebagai fans sepak bola dari luar, tentang internalnya MU ini sedang seperti apa. Mungkin sedang ada dalam konflik atau kubu-kubuan, kita nggak tahu. Maka dari itu fans MU ini harus bersabar ya, karena MU ini menurut gue nggak bisa bangkit dalam waktu dekat, mungkin musim depan. Tapi kita lihat seberapa survive-nya dia di musim ini untuk 4 besar, itu pekerjaan paling berat untuk Rangnick lah. Untuk Champions League menurut gue, kalau mereka mau fokus di sini, Champions League pas. Karena menurut gue kemampuan MU yang sekarang, mohon maaf, jauh di bawah kompetitor dua kompetisi sekaligus. Sulit bagi mereka untuk bersaing. Nah, masuk ke Liverpool. Kemarin menang 3-0, ya nyaris gak ada perlawanan dari Brentford walaupun tanpa Mane dan Salah. Tapi Brentford juga amburadul banget ini tim. Gue nggak tahu kenapa bisa promosi, gue nggak tahu. Brentford mungkin mereka akan degradasi lagi, tapi kita nggak tahu lah. Sama sekali nggak ngelawan di kandang Liverpool. Terus udah, paling itu doang. Nah, kita ke terakhir, final Supercopa de España ini dari Spanyol, di mana Real Madrid kembali menjadi juara Supercopa setelah musim lalu itu Athletic Bilbao. Ini lawan Athletic Bilbao ini musim lalu itu yang menjadi juara setelah mengalahkan salah satu tim papan tengah La Liga yang gue nggak mau sebutkan ya. Inisialnya mungkin Barca, tapi nggak tahu lah namanya siapa. Jadi Madrid menang 2-0, layak menang. Kenapa? Karena Madrid, jawabannya lebih simpel, karena Madrid lebih dewasa secara permainan, mereka lebih punya mental juara, mereka lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Ya, Athletic Bilbao ya begitu, mereka fighting spirit memang mainnya, tapi mereka tidak tahu bagaimana untuk meng-create peluang dengan baik, dan bukan hanya meng-create tapi menyelesaikannya dengan baik. Dan itu tidak dipunya oleh Athletic Bilbao. Dapat beberapa peluang, tapi nyaris tidak ada yang terlalu berbahaya bagi Courtois, kecuali penalti di menit-menit terakhir yang mampu diselamatkan dengan luar biasa oleh Courtois. Jadi ini kembali lagi membuktikan bahwa Real Madrid unstoppable menurut gue musim ini. Terutama untuk melawan tim-tim La Liga ya. Kita belum berbicara tentang tim-tim luar, karena menurut gue tim-tim luar saingan Real Madrid ini praktis Man City dan juga Bayern Munchen. Sisanya mungkin bisa diatasi dengan mudah lah. Jadi kita akan lihat sejauh mana Real Madrid ini akan melaju musim ini, seberapa konsisten mereka. Dan gue harap juga sebagai fans Madrid juga mereka akan konsisten, mereka akan raih trofi utamanya, karena ini trofi side doang. Supercopa lumayan lah untuk memberikan semangat mereka dan memberikan kepercayaan diri mereka untuk bisa lebih keep up lagi gitu. Karena main trofinya mereka ini kan ada 2 gitu kan, La Liga dan juga Champions League. Jadi mereka harus lebih fokus lagi nih, nggak bisa bersantai-santai. Dan ini pekerjaan berat juga untuk Ancelotti. Tidak mudah bagi dia untuk meracik strategi setiap laganya demi laga menghadapi lawan yang berbeda-beda. Kita akan tunggu sejauh apa Real Madrid bisa mengejutkan ya, dan juga mempertahankan trofi Liga Champions dan juga La Liga yang sudah mungkin 3-4 tahun mereka tidak dapat Liga Champions. Nah, kita lihat aja sejauh mana Ancelotti bisa melakukan hal itu dengan percaya, tentu saja fans Madrid ya. Kita harus tetap percaya dengan Ancelotti karena dia sudah tahu rasanya menjadi juara Liga Champions. Dia tahu caranya untuk membawa tim ini ke dalam masa kejayaannya kembali. Segitu aja dulu, salam sepak bola.